Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Weni? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Samsir. Baik, syukur alhamdulillah. Ya, kembali kita bersua Bu Weni untuk melakukan kegiatan praktik coaching. Ya, Bu Weni dan Pak Danar hari ini kan akan melakukan praktik coaching. Di mana yang berperan sebagai coach adalah Bu Eni dan Pak Danar sebagai coachingnya. Baik Bu Eni, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Eni ya, bisa Bu ya? Bisa Pak, silakan. Baik, jadi Bu Eni sebelum kita melakukan coaching terhadap Pak Danar, maka yang Ibu Eni harus ingat adalah 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama itu adalah presence. Ibu harus hadir sepenuhnya ya sebagai coach. Kemudian Ibu harus hadir mendengarkan, menjadi pendengar aktif. Ya, bagaimana Ibu harus menyimak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Ibu ini jangan lupa prinsip coaching ya, Bu Eni, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, selain itu, Ibu Eni juga jangan lupa menerapkan alur tirta ya dalam proses coachingnya nanti. Iya, Pak. Nah, Bu Eni, saya ingin bertanya nih kepada Bu Eni, dalam hal kompetensi inti coaching, yang bisa saya bantu menurut Bu Eni dalam mengembangkan kompetensi coaching yang mana kira-kira ya? Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kompetensi coaching, di mana kita ketahui bahwa yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya minta Bapak bisa memperdalam sebentar bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, Pak. Oh iya, jadi nanti pada saat saya melakukan pengamatan atau observasi pada saat Ibu melakukan coaching itu menjadi pendengar yang aktif ya? Betul, Pak. Ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu Eni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Kalau menurut saya, karena mengapa saya meminta Bapak mendalami di bagaimana mendengarkan secara aktif, karena di diri saya terkadang saya mungkin melihat ya, orang mungkin melihat bahwa saya mendengarkan, tetapi terkadang apa yang saya dengar itu saya masih bingung untuk mengembangkan kembali kepada orang lain, sehingga saya mengatakan bahwa saya itu belum mampu untuk menjadi pendengar yang baik, gitu Pak. Ya. Jika penilaian itu ada di skala 1 sampai 10, menurut Bu Eni ada di skala berapa nih? Saya mungkin masih berada di skala 5-6 Pak. Ya. Skala 5 gitu ya. sampai 6, terkadang ada di skala 5, ya terkadang juga ada di skala 6 Pak. Baik. Terima kasih Bu Eni sudah memberikan gambaran kepada saya. Pertanyaan terakhir saya sebelum Ibu melanjutkan kegiatan coaching dengan Pak Danar, apa harapan Ibu Eni dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini Bu Eni? Ya. Harapan saya Pak, dengan selesainya observasi nanti, untuk kedepannya saya bisa menjadi pendengar yang aktif, sehingga ketika saya melakukan proses coaching, coach saya itu merasa betul-betul mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, sekira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Eni, dan saya kira agar waktu kita lebih efektif dan efisien, saya persilakan ke Bu Eni dan Pak Danar untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Silakan Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Pak Samsir. Silakan Pak Danar. Baik, selamat malam Ibu Eni. Ya, Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? ya. Selamat malam Pak. Untuk waktu luang kalau hal-hal positif pastinya akan ada Pak. Ya. Baik, Ada yang bisa saya bantu Pak? ya. Saya sebelumnya mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Ya. Ya, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Baik, Bu. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas itu, Bu. Bagaimana bisa ya Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Hmm, eee, Tidak serius? Maksudnya tidak serius bagaimana, Pak? Seperti ini, Bu, Ya. ketika pengawas melakukan supervisi, pengawas tersebut mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan, Bu. Oh begitu ya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau mengapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Pak. Ya, beliau seperti keberatan ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan, respon dari pengawas tersebut? Kalau dari saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Terus selama ini apa yang Bapak lakukan dalam, proses belajar mengajar? Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku-buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Eee, Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Bahkan siswa juga sudah termotivasi dan sumber belajar yang saya gunakan ini, Bu, sudah mengacu pada kurikulum yang sedang berlaku. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan bahwa, karakter karakter siswa itu berbeda-beda, cara belajarnya pun pasti berbeda-beda, Pak. Oh iya, betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak sampai kepikiran ke sana? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, Bu. Ya, itulah, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Mhm. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya?
Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah selalu kepikiran dengan masalah yang saya hadapi ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai juga, Bu. Wah. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak Hmm. nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya di sekolah. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Betul, Bu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu, membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu, ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, Bu, ya? Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu, ya. Ya. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal Mhm. ini, Bu. Mungkin, Bapak kepala sekolah bisa memberikan solusi. Lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, Bu, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, setelah ini, saya akan memakai buku teks, Bu, untuk Mhm, sumber belajar utama. ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap terapkan, karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Wah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Agak khawatir takutnya salah langkah nantinya, Bu, seperti itu. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan, mengacu Mhm. pada kurikulum. Kemudian tetap mengikuti aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai, sumber belajar utama, Bu, seperti itu. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Eee, Kalau itu, Bu, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Mhm. rekan guru, Ya. eee, yang serumpun dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa saya, Bu. Ya, amin amin. Sama-sama, Pak. Baik, maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa.
mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Sekali lagi terima kasih Bu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Eni, tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap Pak Danar ya, terkait dengan apa yang kemudian menjadi masalah Pak Danar. Nah, bagaimana Ibu Eni menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang diamati tadi? Kalau saya menilai, saya pikir sudah sesuai dengan alur Tirta, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dari coaching yang kami lakukan tadi itu masih terdapat sebuah kekeliruan atau bahkan di mana awalnya tadi saya mengatakan bahwa saya masih berada di bawah standar untuk sebagai pendengar yang aktif sehingga membuat coach saya mungkin ya belum merasa menemukan solusi yang terbaik, Pak. Apa yang membuat Ibu Eni menilai demikian? Ya karena gimana ya, untuk tadi pas saya bertanya kepada coach saya, hal-hal apa yang dieksekusi dalam waktu dekat, ya kemungkinan bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih meruncing lagi setelah ada menjadi pendengar yang baik, namun karena mungkin agak kurang bagus dalam menjadi pendengar yang baik sehingga pertanyaan itu tidak terlalu meruncing, Pak. Gitu. Baik. Ya, Bu Eni, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, Pak. Ya, silakan. Baik, izinkan saya Bu Eni untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan atau hasil observasi saya tadi. Jadi berdasarkan hasil observasi saya tadi, saya melihat secara keseluruhan Ibu Eni sudah melakukannya dengan baik dan maksimal. Artinya Ibu Eni sebagai coach itu sudah memahami dan menerapkan 3 prinsip percakapan coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, selain itu juga bahwa kompetensi inti coaching Ibu Eni sudah melakukan secara maksimal dan utuh. Ibu Eni hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Nah, terkait alur tirta itu juga sudah muncul. Ya, dilakukan demikian juga dengan kompetensi inti coaching itu sudah terpenuhi semua ya, Bu Eni. Nah, Ya, terima jadi ke depan Bu Eni tinggal explore saja. Saya melihat tadi bahwa Bu Eni dari ekspresinya memang betul-betul memaknai dan menghayati bagaimana kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach itu. Hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Danar, itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, bagaimana pendapat Bu Eni mendengar informasi dari saya ini? Wah, tentunya senang banget ya Pak, senang sekali karena apa yang saya harapkan bisa
teraplikasikan meskipun tentunya belum sampai kalau mau dikatakan bahwa sudah di level berapa ya tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Namun dari jawaban Pak Samsir sesuai dengan observasi saya sangat bersyukur mendapatkan jawaban yang seperti itu. Namun di sisi lain tetap saya harus melakukan progres, Pak. Ya, betul Bu Eni. Ya, meskipun demikian bahwa sudah maksimal apa yang sudah Ibu Eni lakukan, namun demikian masih ada juga hal-hal yang memang masih perlu dimaksimalkan lagi, ya dikembangkan lagi. Misalnya tadi mungkin Ibu Eni masih lebih banyak bercakap atau mengajukan berbicara ya, lebih banyak berbicara kepada coachnya. Mungkin ke depan ini yang perlu dibenahi agar kompetensi coaching untuk sebagai pendengar yang aktif itu memang betul-betul Ibu bisa melakukan itu. Ya, jadi harapannya ke depan itu saja, meskipun sebenarnya secara umum tadi memang sudah maksimal. Tinggal bagaimana ke depan ketika melakukan proses coaching kepada teman-teman, hadirkan bahwa Ibu sebagai coach ini betul-betul menjadi pendengar yang aktif. Sehingga dengan demikian maka Ibu pasti berupaya untuk kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga coach sendirilah yang kemudian akan menggali potensi yang ada pada dirinya untuk kemudian dimaksimalkan. Ya. Baik, Pak. Ya, Bu Eni, dari apa yang kita lakukan ini, apa yang Ibu Eni akan rencanakan ke depan sebagai tindak lanjut? Iya, sebagai tindak lanjut saya merencanakan terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan bahwa ketika proses coaching selanjutnya maka saya harus lebih menjadi personil bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Dalam hal ini tidak terlalu meluas ketika saya berdialog dengan coach saya. Namun saya harus memberikan kesempatan kepada coach saya untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi dirinya. Dan satu hal lagi, saya juga berharap Pak dari mendengar aktif menjadi seorang pendengar yang aktif itu juga akan dengan sendirinya bisa memunculkan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Iya. Saya kira seperti itu Pak. Luar biasa Bu Eni. Jadi dari diskusi kita ini Bu Eni, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Eni lakukan ke depan untuk lebih meningkatkan lagi performa Ibu Eni di dalam hal menjadi pendengar aktif ini? Ya, Ya, ya silakan. ya, sedikit terbayang Pak apa yang saya harus lakukan ke depannya. Pada saat proses coaching saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci atau pertanyaan-pertanyaan inti dengan tetap menggunakan alur tirta sehingga berkesempatan coach saya untuk menemukan dan bisa menjadi coach yang betul-betul menemukan solusinya sendiri. Saya kira seperti itu Pak Samsir. Menurut Bu Eni, kapan kira-kira hal itu bisa dilakukan? Kemudian di mana dan siapa saja yang mungkin bisa membantu Bu Eni untuk mengembangkan dan meningkatkan itu? Ya, saya merencanakan dalam waktu dekat insya Allah bisa saya realisasikan di sekolah saya dan yang bisa membantu ada teman-teman guru penggerak juga di sekolah saya Pak. Kami bisa sharing bagaimana menjadi coach yang baik dan bisa juga. Ya, baik Bu Eni. Baik Bu Eni, dari apa yang sudah Ibu Eni lakukan saat
melakukan proses coaching bersama dengan Pak Danar, ya saya ingin kembali menanya nih, Bu Eni, dari skala 1 sampai 10, setelah melakukan praktik coaching bersama dengan Pak Danar, menurut Bu Eni sudah ada di skala berapa nih, Bu Eni? Mentok sudah ada di skala 8, Pak. Iya, semoga kedepannya bisa ada progres lagi Ya, sampai baik. 90. Luar biasa Bu Eni, terima kasih banyak telah banyak berdiskusi dengan saya. Tentu saya pribadi melihat apa yang sudah Bu Eni lakukan itu sudah maksimal ya. Dan meskipun memang kita perlu terus berlatih dan mengeksplor apa yang kemudian memang masih perlu dikembangkan. Ya tentu kita sebagai guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang terus bergerak untuk belajar dan mengupgrade diri. Nah, sebagai akhir perbincangan kita Bu Eni, saya meminta apa yang Bu Eni dapat simpulkan dari proses diskusi kita hari ini. Ya, yang dapat saya simpulkan dari proses diskusi kita pada malam hari ini yaitu sebagai coach kita harus tetap memperhatikan 3 kompetensi, di mana yang pertama yaitu bagaimana kita bisa hadir secara utuh, kemudian bagaimana bisa menjadi mendengarkan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun secara terinci di kegiatan observasi kita bahwa untuk menjadi pendengar yang aktif maka kita harus membuka satu kesabaran untuk mendengar keluhan-keluhan dari coach kita sehingga dari hasil pendengaran yang kita dengarkan itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa coach itu untuk menemukan solusinya. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Bu Eni diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, insya Allah ke depan bisa kita lebih maksimalkan dan insya Allah tentu dapat juga kita imbaskan kepada rekan-rekan kita. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Eni atas sharingnya hari ini. Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak berdiskusi lagi ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.